Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas perusahaan yang bergerak di bidang kertas. Mereka ini memproduksi berbagai jenis produk kertas seperti kardus, lalu kemasan-kemasan. Mereka juga mereka bekerja sama dengan Srir, yang itu ya, Sritex ya. Nah, yang juga terkena kasus beberapa waktu yang lalu. Dan sekarang malahan perusahaan yang satu ini juga kena kasus PKPU, penundaan kewajiban pembayaran hutang. Jadi mereka mempunyai hutang yang belum dibayar dan dituntut oleh kreditur. Kita akan membahas perusahaan yang request oleh teman-teman kita ini, Sri Wahana Aditya Karta Tbk, dengan kode emiten SWAT atau kita panggil aja SWAT. Udah mirip kayak pasukan militer dari Amerika ya, cuman bukan. Mereka ini produsen berbagai produk kertas. Kita akan lihat bersama-sama dari sejarah mereka terlebih dahulu. Jadi mereka ini adalah perusahaan industri kertas, perusahaan yang menyediakan cotton box, paper tube, dan paper cone. Perusahaan ini juga bertujuan untuk memberikan solusi kemasan karton bergelombang yang diperlukan oleh perusahaan untuk melindungi barang berharga mereka. Ya, jadi untuk prospeknya sih kertas menjadi kebutuhan orang banyak sih lumayan bagus ya. Cuma mereka sampai mendapatkan PKPU itu karena memang harga kertas katanya naik sehingga mereka biayanya lebih tinggi. Ya harusnya oke sih, cuman ya karena situasi komoditas yang kurang baik ya, jadi mereka dinyatakan PKPU. Kita akan lihat laporan keuangannya bagaimana sampai mereka terkena PKPU. Kita lihat dulu pemegang sahamnya, di mana Sumber Makmur Lumintu itu memegang 77% daripada saham perusahaan. Porsi masyarakat 22% ini aman ya. Dan juga untuk berita tentang Sumber Makmur Lumintu, palingan tentang PKPU aja sih yang memberatkan. Sisanya sih oke. Sekarang kita akan lihat laporan keuangannya bagaimana. SWAT kita download dulu. Salah. SWAT. Ini dia. Kita lihat yang kuartal kedua dulu. Cari. Dan SWAT udah update. Kita coba download dulu. Dan kita bandingkan dengan yang RTI Bisnis punya. Untuk mata uang pelaporannya dia dalam bentuk rupiah, pembulatan satuan. Jadi nggak perlu kita kali-kali lagi. Laba rugi untuk entitas induk sebesar minus ya, jadi mencatatkan kerugian 818 juta rupiah. Yap, PR-nya pasti minus. Dan liquidity-nya bagaimana? Masih oke sih, masih bisa bayar hutang, cuman udah kena PKPU ya, jadi perlu mereka lunaskan biar tuntutannya tercabut. Selanjutnya kita lihat dulu untuk liquidity-nya, cek dulu. Aset lancar 360 miliar rupiah. Liabilitas jangka pendek 263 miliar rupiah. Jadi masih lebih gede aset lancarnya. Untuk turnover hariannya dia 1,26 miliar rupiah. Ini udah bagus, cuman kekurangan SWAT ini adalah mereka masih mencatatkan kerugian sehingga kena PKPU, jadi perlu kita hindari dulu. Ya, jadi gitu aja untuk saham konsumen yang satu ini. Tapi kalau teman-teman tanya apakah ada referensi saham kertas, ya syukur ya ada ya. Jadi kemarin saya ada masukkan perusahaan-perusahaan baru yang menurut saya bagus, mereka bergerak di bidang kertas, yakni adalah Saudara, Tekim, dan INKP. Kedua perusahaan ini masuk ke dalam watchlist September saya, karena memang mereka mencatatkan laba yang cukup bagus di kuartal kedua tahun 2022. Jadi silakan dipilih Tekim atau INKP, atau dua-duanya saya lebih sarankan karena lebih aman diversifikasi kedua perusahaan, lebih aman dan pakai uang dingin teman-teman. Jadi gitu aja untuk pembahasan tentang saham-saham kertas. Semoga bisa membantu teman-teman. Saya tutup dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.